Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musa, Pak, dari Pemuda Muhammadiyah Karangpilang, ingin mewawancarai jenengan terkait tokoh pemuda Muhammadiyah di masa-masa awal. Tujuannya yaitu penulisan tokoh Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Saya minta izin kepada jenengan bahwa tulisan ini nanti saya rekam, kemudian saya tulis dan dibukukan di dalam buku yang akan dicetak oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Oke, yang pertama, Bang, bisa diceritakan tentang riwayat singkat nama jenengan, kemudian tempat tanggal jenengan gimana? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu saya perkenalkan, nama saya Pak Hartono MT. MT itu bukan titel, tapi nama orang tua, Hartono Muhammad Tauhid. Kemudian saya lahir di Surabaya tanggal 22 Desember tahun 1954. Kemudian saya mengenal Muhammadiyah semenjak saya kelas 3 SD pada waktu itu tahun 1963. Kemudian sepanjang saya di Kemlaten, karena saya asli Kemlaten, bahwasanya pondasi pertama adanya sekolah Muhammadiyah di Kemlaten ini tahun 60. Kemudian ini runtut dari baik itu perserikatan maupun pendidikannya sebelum menginjak ke pemudaannya. Untuk perintis pendidikan pada waktu itu Ibu Sugirah atau Ibu Suparto, ibu dari Mas Indra Komari, Mas Ipung, itu merintis yang namanya TK Abah Aisyah Bustanul Atfal tahun 1962 sampai 64, itu di rumahnya Bapak Imam Amin, Kemlaten Gang 8. Kebetulan rumahnya itu berhadapan dengan Bapak tokoh Muhammadiyah juga, Abdul Manan, bapak kandungnya Ibu Umi Farihah. Kemudian di rumahnya Bapak Imam Amin itu Bu Sugira merintis untuk mengumpulkan anak-anak kecil yang dinamakan TK Bustanul Atfal atau TK Abah. Itu selama 2 tahun. Kemudian di tahun berikutnya 64 sampai 66 itu di rumahnya tokoh Muhammadiyah lagi namanya Abdullah Basamka, panggilannya Bang Dulo. Itu orang Arab, rumahnya di Kemlaten Gang 8 perempatan itu. Itu juga TK daripada Abah tadi itu. Kemudian 66 sampai 68 pindah lagi di rumahnya Bapak Raden Sumarsono, pegawai bea cukai atau polisi Duana. Itu rumahnya di Kemlaten Masjid yang sekarang Gedung Medik itu. Kemudian tahun 68 itu, tahun 69 itu baru dirintislah sekolah SD Muhammadiyah 22. Nah, kebetulan bibit pertama SD Muhammadiyah 22 itu sendiri Ibu Umi Farihah dan saudara saya namanya Yayu Mariana, ini lulusan tahun sekitar 74-75 dari 69 SD Muhammadiyah 22. Ini kebetulan beliau masih hidup. Ibu Umi Farihah binti Abdul Manan, kemudian Yayu Mariana binti Mat Salam. Nah, ini bibit pertama sekolah Muhammadiyah. Kemudian saya sejak tahun 63 itu sudah kenal Muhammadiyah tapi belum masuk Muhammadiyah. Karena saya dulu ngaji saya di Langgar Kemlaten Gang 9 yang sekarang Masjid Darul Hijrah. Itu merupakan wakaf daripada Bapak Imam Amin. Imam Amin itu tokoh Muhammadiyah yang punya kakak namanya Imam Asnawi. Imam Asnawi itu adiknya Mbah Buyut saya namanya Mbah Lemba, Mbah Rawi itu buyut saya. Kemudian tahun 63-64 saya itu sudah kelas 4 SD negeri di Jarsongo, pecahan daripada SD negeri Kedurus 3. Lah pada waktu karena overload Kedurus 3 itu dipecah. Dari kelas 4 itu saya kebetulan kena grup B masuk sore, yang grup A masuk pagi. Pada waktu itu saya kelas 4 mau naik kelas 5. Lah saya kenal pada waktu itu kebetulan
beliau teman saya yang namanya Bapak Joko Nur Mustafa almarhum itu masih kelas 3, saya kelas 5, adik kelas saya, karena saya dulu kena aturan usia 6 tahun tidak boleh kelas 1. Nah, 8 tahun baru kelas 1. Akhirnya saya ditahan, maksudnya tidak dinaikkan selama 2 kelas, 2 tahun. Akhirnya yang adik kelas saya tadi itu merupakan adik kelas menjadi teman saya, termasuk Bapak Joko Nur Mustafa, itu teman saya sekolah dari kelas berapa ya? Kelas 5, kelas 6. Tadi ini kan selisih 2 tahun. Nah, kelas 6, tahun 68, 69 itu satu kelas sama saya. Kemudian tahun 74, 75 itu baru lulusan SD pertama di Kemlaten ini, SD Muhammadiyah 22. Kemudian tahun 74, Bapak siapa namanya itu? Bapak Mawardi almarhum, bapaknya Bapak Abdul Rahman Hakim, itu tadinya di Ketintang, 74 baru pindah ke Kemlaten, itu baru digiatkan Muhammadiyah itu, yang namanya Pak Yabirin adiknya, itu awal-awalnya menggiatkan bentuk pemuda Muhammadiyah. Jadi seingat saya, pengurus atau pemuda Muhammadiyah cabang Karangpilang Februari tahun 1978. Awal pertama. Tanggalnya saya lupa, kalau nggak tanggal 1, tanggal 10. Bulan Februari tahun 1978. Itu pemuda Muhammadiyah. Ketuanya pada waktu itu salah satu guru di SD Muhammadiyah namanya Pak Suroso. Sekretarisnya Bapak Suwarno, Kemlaten Gang 8. Wakil ketua Bapak Yabirin almarhum. Bendaharanya Bapak Hartono MT, saya sendiri. Anggota plenonya Bapak Wastono almarhum. Ini awal pertama, periode pertama pemuda Muhammadiyah cabang Karangpilang. Kemudian karena Pak Yabirin itu punya keahlian silat Putra Muhammadiyah, seni bela diri Indonesia, Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Pada waktu itu latihannya di Sepanjang, grupnya Pak Macokel. Kemudian akhirnya membuka cabang di Karangpilang ini, cabang Tapak Suci Karangpilang, itu tanggal 17 Agustus tahun 1978, beriringan. Kemudian pelantikannya juga tanggal itu, yang justru yang melantik pada waktu itu bersamaan dengan meresmikan masjid dakwah yang di bawah itu, namanya masjid dakwah, bukan ad-dakwah. Hanya baru-baru ini aja kok sampai dialihkan namanya ad-dakwah. Bukan, dulu tokoh-tokoh perintis perserikatan itu menamakan memang dakwah. Semula mau dinamakan at-taqwa, tapi di Kedurus Jatunggal sudah ada at-taqwa. Karena dulu itu masih jadi satu, kecamatan PJM Wiyung dan PJM Karangpilang jadi satu. Karena dulu satu kecamatan Karangpilang itu 22 kelurahan, dipecah menjadi dua kecamatan, Lakasantri dan Karangpilang. Karangpilang menjadi 2, Wiyung dan Karangpilang. Lakasantri dipecah menjadi 3 kecamatan. Ada Gunung Sari, ada Lakasantri, Ambikir kalau salah ya. Itu. Kemudian jadi untuk pendirian pertama pemuda Muhammadiyah cabang Karangpilang, seingat saya tanggal 10 Februari tahun 1978. Disusul kemudian pendirian Tapak Suci Putra Muhammadiyah 17 Agustus 1978. Bersamaan pelantikan dan peresmian masjid dakwah, ini yang melantik adalah mantan Lurah Kebraon yang caretaker. Pertengahan tahun 78, Lurah Kebraon namanya Dr. Peltu Haryono dari Tentara Angkatan Laut, itu adalah yang melantik, justru bukan PDM, bukan PDM, tapi kok lurah memang. Sekaligus melantik Tapak Suci, sekaligus peresmian masjid dakwah. Kemudian untuk pengurusan tanda anggota, memang pada waktu itu orang kampung kan hanya Muhammadiyah gitu aja. Mungkin administrasinya belum tertib seperti sekarang. Nah, justru KTA saya, sebetulnya KTA pemuda ada pada waktu tahun 78. Akhirnya disempurnakan, saya punya KTA, kartu tanda anggota PRM Kebraon, itu tahun 81-82, 1981, 1982. Dan nomor NDM saya, mungkin sampai saat ini, mungkin insya Allah
paling tua mungkin. Jadi NBM saya itu sekarang 535-745. Yang 535-746 Bapak Ahmad Muin almarhum. Kemudian Pak Yabirin, Pak Satijo dan sebagainya. Itu. Kemudian periode keduanya setelah tahun 78 itu tadi, Pemuda Muhammadiyah, itu baru muncullah ada di situ ada Pak Samsul Huda, Pak Joko Nur Mustafa dan lain-lain. Itu tahun berapa, Pak? Itu sekitar tahun 4 tahun kemudian. Ingat saya dulu tidak 5 tahun, ingat saya dulu 4 tahun satu periode. Apakah memang saya yang lupa? Tidak tahu dulu 4 tahun kalau salah. Sekarang mungkin 5 tahun atau menyelesaikan tiap muktamar itu. Muktamar 4 tahun. Jadi Pak Joko Nur Mustafa dan Pak Samsul Huda itu adik periode setelah saya. Jadi dulu tuh Pak Joko Nur Mustafa juga pemuda Muhammadiyah, sama-sama Pak Samsul Huda. Kemudian saya tidak mengikuti jejak perserikatan kemuhammadiyahan karena saya waktu itu saya aktif di pemerintahan, di anggota Hansip dulu itu. Kebetulan saya pemuda Kasatgas Hansip 5. Dan pada tahun 84 itu saya sempat melatih Kokam daerah Surabaya. Karena saya sudah pernah pendidikan di Sekup Kodam Brawijaya tahun 84-85 itu di depannya Denpom itu, dan saya mendapatkan sertifikat pelatih, bahkan saya dikirim ke Rindam Brawijaya di sekolahkan lagi itu pelatih. Saya sempat melatih Kokam Surabaya, tapi saya waktu disuruh milih Kokam apa milih Hansip, tapi karena saya terikat di Pemkot Surabaya, saya milih di aktif di Linmas. Nah, saat itu juga yang pemuda daerah, pengurus muda, saya ingat ketuanya adalah Khalil Subari, rumahnya Mulyorejo. Kemudian ada Agus Wondo. Agus Wondo seorang petinju dari pemuda Muhammadiyah yang merintis Masjid Gunung Sari Indah. Sekarang kalau misalnya di Citra semua tidak salah. Itu dulu bersama-sama saya dengan Yabiri itu kalau rapat di Jalan Gersian itu ya pemuda Muhammadiyah daerah, yaitu kelompoknya Agus Wondo dan Khalil Subari. Ya di sini saya dengan Yabir yang liwat ini. Nah, kembali saya ulang lagi, periode pertama Ketua Pemuda Muhammadiyah cabang Karangpilang namanya Bapak Suroso, salah satu guru di SD Muhammadiyah. Wakilnya Bapak Yabirin almarhum, sekretarisnya Bapak Suwarno, bendaharanya saya sendiri, anggota pleno Pastono almarhum. Anggotanya ada Satijo, ada Bambang, ada Sutantio, macam-macam. Nah, kemudian pengurusnya Pak Suci Putra Muhammadiyah cabang Karangpilang, ketuanya adalah Yabirin. Sekretarisnya berarti jenis apa ya? Akmal Pramudio. Akmal Pramudio. Bendaranya Sutantio, arahnya Pak Marsono itu, dan anggota-anggotanya Bambang. Kemudian pendekar-pendekarnya pada itu Warisum, Yabirin, saya, Sabtijo, Kamsul. Ada 7 kalau salah dulu itu. Itu. Jadi pendekar-pendekarnya yang dilantik pada itu ya Warisum itu pendekarnya dari Madura. Kebetulan pada itu bertempat tinggal di rumahnya Pak Bayan ya. Ya, di Keteras Toko. Ya, itu sementara itu dari pemuda Muhammadiyah dan Pak Suci satu kaitan. Karena dulu masih satu cabang Karangpilang meliputi Wiyung dan Karangpilang, itu dulu tuh fokusnya bukan di Kemenaten. Istilahnya sekretariatnya adalah di SD Limas. Limas itu 15. Iya, 15. Di Masjid 174 145. 174. Iya, betul ya. Itu. Jadi saya itu pemuda Muhammadiyah untuk pelaksanaan, petugas pelaksana kalau ada sholat Idul Adha, Idul Fitri, ya kelompok-kelompok saya itu tadi di lapangan Kedurus. Alatnya ya di sekolahan sana itu. Ya, sementara itu, jadi ya saya sampaikan lagi, di samping kita menceritakan awal mulanya kronologis pembentukan pemuda Muhammadiyah seperti itu, memang kalau menurut saya Muhammadiyah itu ada perintis perserikatan, ada perintis pendidikan. Siapa perintis perserikatan? Setahu saya perintis perserikatan itu satu, secabang Karangpilang ada namanya Bapak Abu, Bapak Royis, Bapak Hulam, Bapak Yahya, Bapak Yadi, Bapak Baer. Kalau ya di Kemenaten, pemudanya belum aktif, dulu ada istilahnya HW, pemuda Hizbul Waton. Ada Bapak Abdul Manan, Bapak Lasiman, kenal Pak Lasiman ya? Yeah. Terus kemudian Bapak
Jamhari, Bapak Hudan, Bapak Maksum Sarawi, itu dulu belum menamakan pemuda Muhammadiyah, menamakan pemuda HW, pemuda Hizbul Waton. Itu masa-masa pemudanya beliau-beliau itu. Makanya dulu ada istilahnya PSHW, PSAL, PSAD, kesebelasannya namanya PSHW. Itu akhirnya tahun-tahun 70 sekian itu baru merintis pemuda Muhammadiyah tadi. Itu cikal bakalnya pemuda Muhammadiyah cabang Karampilang. Karena tahun 91 desa menjadi kota interaktif, pecahlah pemekaran kelurahan kecamatan yang tadinya itu satu kecamatan 22 kelurahan menjadi 5 kecamatan, kecamatan Pilang menjadi kecamatan Karampilang menjadi 4 kelurahan, Wiyung menjadi 4 kelurahan juga. Jadi kecamatan Wiyung, PCM Wiyung itu satu induk istilahnya dulu itu. Nggak tahu sekarang PCM-nya Wiyung siapa, PCM sekarang ini yang berdiri sekarang ya, Kiai Khairuddin itu. Sementara itu, jadi saya tambah lagi. Tadi saya menceritakan perintis perserikatan yang saya sebutkan tadi itu. Ada perintis pendidikan yang mungkin pada saat itu, nggak tahu periodenya siapa, tidak terdata. Ternyata perintis pendidikan itu Ibu Sugirah itu. Ibu Sugirah itu namanya istrinya Bapak Malikus Suparto, bapaknya Pak Ipung Indra Komari. Itu kenapa kok perintis pendidikan? Karena itu yang mengawali mendidik anak-anak TK sejak tahun 62, 64, 66, 68. Itu perintis pendidikan. Nah, dulu tokoh-tokohnya di sini juga gitu, ada Pak Imam Asnawi, Imam Amin, Pak Maksum Sarawi, Pak Lasiman, Pak Abdul Manan, Pak Derun, Pak siapa ya? Banyak tadi, Pak Baher itu yang 3 cabang, terus Pak Yazid itu, Pak Mawardi itu baru saja, Pak Mawardi itu tahun 74 baru masuk sini. Jadi Pak Hakim itu umur 4 tahun, kelahiran Ketintang, 74 dibawa ke Melaten. Terus kemudian ada Pak Sodik, Pak Slamet Riyadi, Pak Asamin itu tokoh-tokoh semua gitu. Ya sementara itu. Bagaimana latar belakang keluarga jenengan? Apakah semuanya Muhammadiyah atau bagaimana? Alhamdulillah, kebetulan saya ini asli Kemelaten. Ibu saya asli Kemelaten, nenek saya Kemelaten, cangga saya Kemelaten, udek-udek asli Kemelaten, Gadung Siwir, Gedebak Bosok, Kiul, macam-macam lah. Itu alhamdulillah asli Kemelaten. Dan mbah-mbah saya itu memang orang Islam tradisional termasuk keluarganya NU. Bahkan ibu saya itu mudin kampung. Yai, mbah saya semua itu orang NU semuanya. Tapi saya ini satu-satunya, makanya saya dianggap orang asing. Saya itu kalau di sini dianggap orang asing. Karena saya tahun 60 saya sudah ngaji di Yai Baidowi yang sekarang ada Masjid Darul Hijrah. Cucunya sekarang ngajar di Muhammadiyah, Ustadz Ali Basaiban. Itu cucu daripada tokoh Islam NU di Kemelaten, Kiai Haji Ali. Ya, itu memang keluarga saya itu banyak yang NU tradisional lah istilahnya, Islam tradisional. Hanya saya saja yang mentang. Waktu itu Nyun Sewu, saya tahun-tahun 60 saya itu mengajinya di NU. Saya itu nggak senang dengan Muhammadiyah. Karena apa? Dulu Muhammadiyah itu nek mati gak diselamati. Nek sholat begini dan macam-macam, tahlilan macam-macam nggak mau, nggak suka. Tapi saya tidak mau kerdil. Saya kira-kira sudah hampir lulus SD tahun 67 itu baru pecah pikiran saya. Kalau saya teruskan ngaji mondok di Yai Badawi, saya kerdil. Saya akhirnya mencari tahu siapa saja di Muhammadiyah. Pertama saya mengenal Muhammadiyah bukan langsung Muhammadiyah. Saya mempelajari Sallu kama ra'aitumuni usolli, pelajaran dunia sholat yang namanya karangan Hasan Bangil. Itu bukan main kerasnya. Bukan Muhammadiyah, Hasan Bangil itu. Itu ternyata dia saya pelajari, loh kok gini, keras sekali. Begitu kenal Muhammadiyah, persis dah. Itu awalnya saya sampai tahun 70 saya sudah, kalau sholat nggak di masjid itu tadi, ya sudah kesini sudah, tahun 70 itu. Jadi itu kemudian saya nikah tahun 74, kebetulan rumah saya dulu kan di Kemelaten Gang 11. 74 kebetulan saya dipindah ke Kemelaten Gang 6, Gang 7, dekat dengan sekolah Muhammadiyah, tambah mantap. Itulah awal mulanya saya kenal Muhammadiyah itu.
Jadi kalau mungkin saya cerita lebih dari tahun 64 sekian, memang saya belum mengikuti terus. Bahkan kalau tahun 65, 66 itu zamannya Gestapo, itu kan saya kan sudah kelas 5. Saya ikut ngirim tahanan-tahanan PKI di Kemlaten Gang 12. Itu ngambil nasibnya di Pak Abu. Pak Abu itu tokoh Muhammadiyah, kalau dulu sekarang itu apa ya? PRM. Ada tulisannya PRM. Apa jadi pokoknya pimpinan Muhammadiyah lah dulu itu, Pak Abu itu. Kalau Pak Roy sih di rumahnya di Pasar Kedurus pertigaan itu. Ya sebelahnya Pak Joko dan Mustafa itu dulu seperti itu. Jadi Pak Abu itu memang tokoh Perserikatan Muhammadiyah. Itu tokohnya Muhammadiyah. Kebetulan rumahnya di Bogor, depannya ada apa namanya? Jembatan itu pabrik apa? Pabrik kaos atau pabrik tenun gitu loh, Pak Abu itu. Jadi background saya dulu itu latar belakang saya memang banyak NU, Islam tradisional, ahli tahlilan, tapi hanya saya yang menentang, bahkan adik saya sampai sekarang itu walaupun adik kandung memang tidak sepaham dengan saya, ya itu. Kemudian apa yang menarik Mas sehingga jenengan bisa bertahan sampai sekarang di Muhammadiyah? Awalnya memang saya tidak mau kerdil, saya kepingin ilmu agama itu secara meluas. Kalau saya hanya apa namanya itu, saya belajar satu tempat saja, ini akhirnya kerdil saya ingin belajar di mana-mana. Itu awalnya menarik. Bahkan nyun sewu, anak saya, cucu saya tidak ada sekolah di negeri, semuanya itu alumni Muhammadiyah semua, dari TK sampai SLTA Muhammadiyah semua. Anak saya 4, satu putra 3 cewek, semua Muhammadiyah. Dari tahun kelahiran tahun 74, ya kemudian 74 itu SD ini tahun kira ya, sekitar tahun 80 ya. Iya. Itu dari TK itu Muhammadiyah semua. Sampai cucu saya itu alumni SMA. Dua-duanya sekarang sudah nikah semua. Bahkan sampai sekarang itu masih ada menggorok. Jadi sampai sekarang cucu saya masih ada di kelas 5 SD Muhammadiyah dan SMA kelas 11. Itu masih ada di sini. Yeah. Pengalaman pertama jenengan ketika dalam berkegiatan pemuda Muhammadiyah apa? Gini, saya dulu kan memang berawal dari Karang Taruna. Dan jiwa saya memang sejak tahun 70 Nyun Sewu. Saya itu background saya itu sejak awal di kepolisian. Tahun 70 saya itu sudah menjadi Satlintas, Satuan Lalu Lintas di Polrestabes Surabaya. Nah, kemudian kebetulan saat itu juga saya sudah bekerja. Jadi saya sambil bekerja di swasta juga menjadi Satlintas. Nah, di situ background saya kan memang PBB. Ke bidang saya bidang PBB, PPM, TUM, Paskib. Monggo. Wih, Masya Allah, bidang saya seperti itu. Jadi bisa dilanjut, monggo. Kembali, saya kenapa tertarik di Muhammadiyah? Memang background saya sejak awal di kepemudaan. Bahkan saya tahun 70, umur 17 tahun, saya sudah menjadi Satlintas, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya. Bukan dari polisi, tapi dari Linmas, dari Hansip. Karena background saya itu bidang PBB, PPM, TUM, Paskib. PBB itu peraturan baris-baris, PPM peraturan pengurusan militer, TUM itu tata upacara militer, Paskib itu bidang saya. Bahkan saya punya ijazah itu sampai sekarang, sertifikat itu punya. Nah, kemudian saya di bidang itu, saya di kepemudaan selalu memimpin baris-baris. Sampai saya gerak jalan yang namanya gerak 20 kali saya mempunyai jasa semua, piagam semua. Nah, akhirnya saya tertarik situ. Saya memang pada itu ikut bela diri Forki itu Federasi Olahraga Karate itu Indonesia, di Perbikawa, di Arhanud C8 ya, Arhanud Karangpilang Marinir. Kemudian pada waktu itu saya sempat ikut tenaga dalam. Anak buahnya Kiai Haji Baidowi, tenaga dalam, wirid tak baca semua. Makanya saya dulu kalau tawuran, uang gigi musuh uang 5, saya tidak mundur, uang 10 tidak mundur, karena saya punya tenaga dalam. Tapi begitu saya kenal Muhammadiyah, nata Pak Suci hilang semua. Justru Pak Suci itu bisa menghalau yang namanya tenaga dalam. Jadi pondasi saya memang dari karate do dengan silat biasa, tenaga dalam, akhirnya saya masuk di Tapak Suci. Akhirnya disitulah saya, bidang saya karena memang baris-baris,
kepemudaan itu saya sampai menjadi pengurus pemuda Muhammadiyah, bidang saya di bendahara tahun 78 tadi itu. Iya. Apakah ada tokoh yang menginspirasi dengan dalam bermuhammadiyah? Dulu itu sampai dulu tahun 78 saya masih haji biasa. Kemudian yang namanya Lurah Kebraon dari tentara, Peltu Dr. Haryono almarhum. Kalau dulu istilahnya satu angkatan dengan Bapak M. Adenan. M. Adenan itu orang yang gagah, kumisnya 2 kepel. Itu bapak kandung daripada Ustadz Rano Karangpilang. Itu satu leteng dengan Lurah Kebraon itu dulu. Itu sampai nakoni saya. Di Artono, ideologinya di Artono apa? Saya tidak ngerti apa Pak ideologi itu, saya tidak tahu. Tidak, gini yang dianut oleh Pak Di Artono siapa? Saya hanya menyebut 1 Pak Sodik, 1 bapak saya, 2 Pak Sodik, 2 Pak Mawardi. Ini yang kita tonjolkan ke Muhammadiyahnya pada waktu itu. Saya terinspirasi Pak Sodik almarhum, Pak Mawardi almarhum. Karena itu tahun 77 sekian. Itu yang termasuk dan kelanjutan perintis perserikatan. Itu yang menginspirasi saya. Pada waktu itu saya belum kenal secara jauh bagaimana Muhammadiyah itu. Bagaimana ketika itu suasana dakwah pemuda Muhammadiyah di masa awal? Pemuda Muhammadiyah dulu tergabung dalam ikut pelatihan kursus mubalek tahun-tahun 80 sekian. Itu di Karangpilang ini ada kursus mubalek yang dirilis oleh Ustadz Yazid. Ada kursus mubalek. Lokasi kursus mubalek di sekolah SD Muhammadiyah masih bangunan yang lama. Ada beberapa orang, dulu ada korek mubalek Muhammadiyah cabang Karangpilang. Bahkan saya dulu masuk dalam salah satu daripada anggota korek mubalek Muhammadiyah cabang Karangpilang. Dan ditugaskan semua kursus mubalek ditugaskan ngisi-ngisi ceramah Ramadan terutama ke 22 kelurahan. Dulu belum ada kendaraan seperti sekarang. Ya kita lakukan, saya dulu pernah ngisi di Sambikerep, di Lidro, di Lida, Sepak, Bendungan. Pengalaman saya waktu ngisi di Bendungan Nyun Sewu tahun-tahun sekian itu, saya kena jadwal ngisi ceramah Ramadan di Bendungan. Saya naik BEMU, belum ada BEMU roda 4, BEMU roda 3 di sepanjang jalan Kebraon K2 itu. Ternyata di situ kan masuk Sumur Welut. Isya itu saya di tengah-tengah sawah, kan belum tahu tempatnya. Masuk situ ditunjuk, oh sana di tengah sawah Isya. Kemudian begitu masuk di masjid musola Bendungan, nggak tahu musola apa Bendungan itu. Pernah saya ditugas di situ, yang terkesan bagi saya sampai seperti itu. Saya tidak ada keluar. Dulu itu enjoy saja. Bahkan sampai ke Sepak Lidah Kulon saya berjalan kaki dari maghrib sampai isya ke berjalan kaki. Sepak Lidah Kulon ternyata di situ rumahnya Pak Siswanto itu. Bahkan di masjid Berantas itu juga saya pernah, masya Allah, kenjelitir sepedaan ongkel itu tak lakukan ini. Itu yang membawa semangat saya seperti dulu ya. Si nomor saya itu kira-kira ya. Itu masya Allah. Jabatan apa saja yang pernah jenengan emban di Pemuda Muhammadiyah? Apakah hanya bendahara? Dari pertama di Pemuda Muhammadiyah cabang Karangpilang, Pemuda Muhammadiyah bendahara. Kemudian karena keaktifan saya pada sempat tidak aktif di Muhammadiyah karena saya pada waktu itu terikat di dalam pemerintahan kota. Jadi saya sempat nggak aktif di Muhammadiyah. Kemudian menjadi anggota ranting biasa. Saya lupa tahun berapa, sebelum zamannya Pak Maksum nggak salah. Itu jadi anggota ranting biasa. Kemudian karena saya itu purna saya dulu kan NIP saya kan provinsi, bukan di Pemkot. Pemkot itu honor daerah. Saya dulu K2 ya. Saya memang provinsi di BUMD provinsi masih 510 sekian itu NIP saya. Kalau di Pemkot kan 01 sekian. Sekarang kan tidak. Sekarang kan sudah
tanggal kelahiran tahun itu. Jadi NIP-nya sekarang berapa begitu. Nah, kemudian apa namanya itu? Apa tadi? Jabatan. Jabatan di pemuda di Muhammadiyah hanya sebatas pertama bendahara pemuda Muhammadiyah tahun 78 itu. Berikutnya hanya anggota biasa. Kemudian karena keaktifan saya sudah purna pada waktu itu tahun 19 kemarin baru aktif lagi di Muhammadiyah ini, baru ketua takmir. Tapi tadinya bukan ketua takmir, ya seksi keamanan. Sejak tahun 1900 berapa ini seksi keamanan terus di sini. Karena bidang saya memang di situ. Itu. Iya. Kemudian kegiatan yang paling berkesan selain tadi apa namanya menjadi mubalek, ada lagi yang saya rasa kok apa ya, biasa saja. Biasa saja. Semua berkesan dan saya nikmati saja. Memang sekarang saya kan 70 sekian. Memang saya sudah sumpah. Sisa umur saya ini kita kontrakkan mati untuk melayani umat. Makanya saya kalau pegawai ada pensiunnya, SK-nya mungkin kalau pemerintahan mungkin Menteri Dalam Negeri, Presiden, kalau tentara Panglima. Tapi saya serahkan semuanya, saya hilangkan SK-SK itu. Kembali saya minta SK Gusti Allah. Jadi saya mohon maaf saja. Bukan saya ngecap, tapi yang jelas sisa umur saya ini kita kontrakkan mati untuk melayani umat. Makanya saya bukan ya, saya nampaknya kok eman kalau saya meninggalkan di masjid ini. Nah, Nyun Sewu, saya pernah mengikuti in proper test Nyun Sewu, cerita lagi. Tahun 20 itu ada anggaran dasar ADART-nya Muhammadiyah untuk ketakmiran itu harus ada fit in proper test. Kemudian pada waktu itu masih ketua tahunnya Abdul Haris almarhum. Kemudian ada apa namanya beberapa ya lembaga rapat apa dari jamaah diambil berapa orang, dari sekolah berapa orang, seleksi ya. Direkomendasi dari PRM itu ada 4 orang mengikuti fit and proper test. Abdul Haris, Indra Kemari, saya dan Satijo. Kemudian mendapatkan rekomendasi dari PRM, bahkan cabang dikirim ke daerah. Ada undangan mengikuti fit and proper test di sini. Tapi kan 4 orang yang diajukan. Lah kok sing diundang kok 2. Saya, Hana, sama Satijo. Saya tanya, yang 2 kok tidak ada? Tak tanyai orangnya, tidak dapat undangan. Saya telepon ke sekretaris daerah. Diki, saya telepon kepada Ustaz Diki, ini apa betul ada fit and proper test? Iya, kapan tanggal sekian? Berapa orang? 4 Pak. Loh, tapi kok hanya 2? Loh, enggak 4. Kok ada tabayun kedua orang. Tahu-taunya dari cabang Nyun Sewu kepada yang bersangkutan hanya 2 orang yang dikasihkan, yang 2 tidak. Tapi tidak ditabayunkan. Akhirnya ini teko mari ulah apa teko. Nah katanya Pak Diki begitu. Teko Pak Artono nanti enggak ya. Akhirnya 2 orang enggak mau. Tapi sudah saya janji kalau nanti seperti ini kalau tidak tabayun saya akan mundur. Bahkan belum acara mulai di luar, katanya Ustaz Diki, kau apa? Begitu tim fit and proper test itu datang, acara mau dimulai, saya ngaco. Maka silakan Pak Artono, mohon izin sebelum fit and proper test dimulai, mohon izin untuk seleksi takmir ini saya akan mengundurkan diri. Loh, kenapa? Karena tidak ada tabayun yang 2 orang tadi yang mendapatkan yang direkom 4 orang, kalau yang dipanggil 2 orang. Ada apa ini? Ya mungkin barangkali ada yang tidak cocokkan waktu itu pengurus PCM tidak tahu bagaimana, tidak senang dengan 2 orang. Maksudnya mungkin maksudnya begini, agar supaya Hartono dengan Satijo jadi bisa bagaimana yang lain. Akhirnya saya mundur. Besoknya ketemu sama penasihat cabang. Ditemui saya. Kenapa sampean kok mundur? Lah ya apa? Sing direkom 4 kok sing direkom 2 tok. Ada apa? Sing digadang-gadang sampean. Agar supaya nanti bisa jadi ketua takmir. Saya tidak mau mundur. Akhirnya vakum dalam 1 tahun. PCM menugaskan Jarod Iswanto untuk koordinator ketua takmir masjid dakwah. Sejak saat ditugaskan SK-nya keluar, tidak nampakkan hidungnya.
Waktu itu saya kan bukan siapa-siapa, tapi saya tetap melayani umat. Walaupun saya bukan pengurus, tapi tetap jadi pengurus, tapi bukan inti. Nah makanya orang-orang ini kolaborasi ini Hartono saat itu karena Hartono wong luar ya gak enggak, saya tidak mau begini kolaborasi semuanya. Saya tidak mau riak. Selama 1 tahun pakem, tidak ada pengurusnya masjid itu. Tapi saya ibaratkan burung tanpa sayap masih bisa terbang, alhamdulillah. Udah, kemudian 1 tahun kemudian seleksi lagi, saya diundang lagi. Ternyata maksud saya kan begini, ini kan masjidnya masjid lembaga, bukan seperti Mutakin dan Furqon. Ini lembaga, mestinya pengurusnya ada beberapa lembaga sekolah dan lain-lain. Akhirnya 1 tahun kemudian dapat undangan lagi saya. Yang diundang perwakilan sekolah SD, SMP, SMA, SMK, SMP, masjid diundang semuanya, sejajaran cabang Karangpilang ini di sini untuk seleksi. Tapi semua calon-calon itu suruh menyampaikan visi. Saya ada 21 visi, ada 21 poin. Tapi saya merucut, mohon izin, kebetulan saya urutan pertama. Mohon izin, saya kalau nanti itu visi saya baik, saya mohon izin saya tidak siap menjadi ketua takmir. Maksud saya fokuskan kepada lembaga yang jadi Pak Rokim yang saya fokuskan. Alhamdulillah, karena saya sudah ngomong walaupun apa tadi itu visi saya itu bagus, saya tidak siap. Tapi saya mending jadi wakil ketua daripada seksi. Nek seksi kan monoton. Wah aku seksi iki kok nek gak iki ya mau. Saya mending wakil ketua. Pada waktu itu begitu ketuanya Pak Rokim, saya wakil ketua, saya bisa action. Bisa bisa gini-gini. Kalau saya hanya seksi keamanan ya kan monoton saya. Nah akhirnya ketuanya itu Rokim, wakilnya saya. Nah garis supaya apa? Kalau urusan luar negeri itu Pak Rokim, dalam negeri saya. Alhamdulillah berjalan sekian tahun. Kemudian kemarin karena Pak Rokim mengajukan calon ke Muscak ya, itu akhirnya mengundurkan diri. Tahu-tahu saya ditelepon sama tablet, Pak Tono, jangan lengkapi data sampean, gini-gini dilatih ketua. Loh, itu apa ketua takmir? Alhamdulillah tepat tanggal 11 Juni kalau salah insya Allah tahun 2023. Waktu itu saya mau umroh. Ada pelantikan ketua takmir Masjid Dakwah dan ketua takmir Masjid GSI bersama-sama di sana. Bersama-sama di sana dilantik. Alhamdulillah saya tidak penuh 1 periode, tapi saya melanjutkan daripada periodenya Pak Rokim dari tahun 2002 kalau salah kemarin sampai mungkin 2000 berapa sih itu pengalaman saya. Tantangan apa yang pernah dihadapi ketika mengembangkan dakwah di Pemuda Muhammadiyah? Pada waktu itu saya rasa nggak ada tantangan, karena apa? Pada itu masih ada KNPI ya. KNPI itu kan dari beberapa pengurus pemuda-pemuda yang ada AMPI, ada Pemuda Ansor, ada Pemuda Golkar ya AMPI itu, ada Pemuda Muhammadiyah, macam-macam lah. Itu saya rasa rukun enak. Kalau di tingkat kecamatan namanya KNPI, tapi kalau di kelurahan masing-masing tadi itu. Enggak. Kalau sekarang kan Karang Taruna 1, Karang Taruna 2 dan sebagainya. Saya rasa tidak ada tantangan dan enak dulu itu Pemuda Muhammadiyah. Makanya kenal saya dulu Pemuda Muhammadiyah ya IPM ada, IMM ada, tidak tahu sekarang ini bagaimana. Apa kontribusi nyata Pemuda Muhammadiyah kala itu di masyarakat? Saya rasa sangat positif. Bahkan gini, orang Muhammadiyah itu harus ada di mana-mana. Selama tidak menentang arus, prinsip saya ya, selama tidak menentang arus, Muhammadiyah harus ada di mana-mana. Pokoknya ya ada di sana, maksudnya itulah orang Muhammadiyah. Jadi nggak ada yang dulu zamannya adanya Pemuda Muhammadiyah, apa dulu jenisnya ideologi. Yeah. Apa sekarang ideologinya Pemuda Muhammadiyah sekarang ini? Itu kan motonya, itu apa namanya? Apa? Bukan moto, itu. Ideologi. Apa sekarang Pemuda Muhammadiyah? Yang sekarang di ADRT ada nggak?
ideologi pemuda Muhammadiyah apa saiki. Dulu kan ada ideologi Islam apa ideologi Pancasila? Islam. 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 Dulu kan diarahkan ke Pancasila. Iya. Nah, agar supaya tidak mentang arus, pemuda Muhammadiyah bisa terima. Tetap ideologinya Islam dan Pancasila. Dulu diarahkan ke situ. Kalau Fathahul itu memang itu motonya, berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Iya. Bagaimana cara jenengan untuk memaknai dakwah pemuda Muhammadiyah amar ma'ruf nahi munkar di tingkat cabang Karangpilang? Apa ya? Kalau saya memaknainya karena lewat pada waktu itu memang melalui kursus mubalik itu kita sempatkan pada waktu itu ilmu dari kursus mubalik itu. Bahkan Yun Sewu, saya kan pemuda Muhammadiyah waktu itu dan saya ikut kursus mubalik dan saya juga komandan Hansip kelurahan, bahkan koordinator Kasatgas sak Surabaya. Itu saya manfaatkan Yun Sewu. Walaupun pada waktu itu Golkar harus menang. Walaupun saya komandan AMPI, tapi saya saya juga komandan Hansip. Bisa. Dan jiwa saya dengan lahirnya PAN Yun Sewu, dulu kan belum ada itu. Yang dulu itu P3, Golkar dan apa satunya? PDI. Ya, saya sampai ditanya sama lurah itu, di Hartono pintu mana yang dimasuki di Hartono? Dari tiga pintu itu. Ini mau saya lapor, kena lurahnya. Maksud saya digiring. Tapi saya itu tidak saya jawab pintu PDI, pintu Golkar, pintu P3 tidak begitu. Makanya saya dulu pernah peting sama polisi, sama Koramil, gara-gara saya bentuk serikat buruh. Saya dituduh, dikira saya itu orang PDI, orang Golkar, tapi tidak tahu saya itu satu ini tanda anggota saya itu Pak Hansip. Itu baru bisa diterima. Tapi jiwa saya pada waktu itu masih P3, belum ada PAN. Begitu ada PAN, berdalil apa di dalam PAN, sampai saya Pak Hakim itu awal-awalnya menjadi entah itu PCM atau PRM ya PAN, itu menggandeng saya. Aku ya bang apa? Aku ya bang ini. Tidak khawatir, aku tangannya gak gelem aku tinggal bendera. Karena aku di pemerintahan, aku bisa harus membawa jiwa saya tetap Muhammadiyah dan PAN. Sempat seperti itu. Makanya saya di pemerintahan orang tidak curiga. Padahal saya kalau memberikan arahan anak buah saya, nek mengusak batalion, manut. Jadi saya kalau mau pada suaranya kok banyak PAN di kelurahan, ya bukan karena berkat saya, bukan, tapi karena saya harus bisa menempatkan ya apa supaya orang gak curiga. Tapi orang anggap saya itu memang dianggap Golkar. Itu jadi saya manfaatkan pada waktu saya ikut forum balik itu, kesempatan itulah. Bahkan sampai sekarang itu meskipun saya bukan Kasatgas, mantan anggota saya itu, kalau saya itu ya gampang nurut, pokoknya aku ngomong gini ya melok ngono. Jadi itulah saya sempatkan ilmu, makanya saya dulu tuh di Karang Taruna. Kalau umpama saya tidak ikut pemuda Muhammadiyah, saya tidak bisa bercokol di pemuda Hansip atau mungkin di Karang Taruna. Karena apa? Muhammadiyah itu rapat jujur aja. Saya dulu ikut rapat tidak berani. Karena saya tahu rapatnya Muhammadiyah di pemuda seperti itu, saya kepingin melok rapat. Begitu melok rapat, kepingin mimpin rapat. Tegasnya seperti itu, administrasinya sejak dulu yang seperti itu pemuda Muhammadiyah. Tidak tahu sekarang saya tidak mengikuti. Makanya saya kendel saya, karena saya di pemuda Muhammadiyah dan saya ikut belajar pengacara. Makanya saya dulu tidak pedih apa-apa. Karena di pemuda Muhammadiyah itu di samping saya punya kekuatan fisik ya bela diri Forki, kemudian ya di Tapak Suci. Sombong aku ya, tapi saya tidak bisa sombong. Masya Allah. Okay. Apakah pendekatan khusus untuk dakwah yang digunakan dalam menghadapi masyarakat yang beragam? Saya tidak ada kendala, jadi enak-enak saja. Makanya saya dulu Yun Sewu dengan AMPI ya baik, dengan Golkar ya baik, dengan Ansor ya baik. Walaupun saya pemuda, tapi saya tidak pernah menyembunyikan. Meskipun rapat di mana saja, pemuda. Tapi bagaimana agar supaya di pemerintah tadi tidak ya saya harus bisa menjawab. Tapi dakwah saya, bahkan Yun Sewu, saya sampai pernah
ikutkan pendidikan ya, pelatihan dai Kamtibmas Polrestabes. Padahal saya hansip loh, komandan hansip. Saya diikutkan. Karena apa? Kepala-kepala polisi itu dulu itu tahu kalau saya itu orang agamis lah. Misalnya saya zamannya dulu itu kan bukan Kapolsek namanya, dan Seko. Tahun-tahun 82 itu Pak Ketut, bahkan Pak kakek sampean siapa jadi? Itu Polsek Karangpilang. Saya tahu itu. Dan saya tahun 70. Itu kan sudah menjadi satintas. Jadi kalau ada pertemuan di Polsek ya di situ. Yang Polsek lama juga di situ. Agak selatan. Sebelahnya apa namanya? Sebelahnya kantor kecamatan itu kantor Polsek lama di situ. Atau mengerti itu. Itu Pak Nasuki ya. Itu saya tahu persis itu, bapaknya Pak Joko Nurmusafa dulu dan Seko namanya, sekarang kan Kapolsek, Komandan Sektor Kota itu, masalah budi aku bilang. Apakah ada pandangan Bapak terkait kaderisasi yang ada di Pemuda Muhammadiyah? Saat ini atau saat dulu? Saat dulu. Saya tidak ada. Background saya itu kalau keagamaan, condong saya dulu seperti itu tadi. Kalau saya semacam Betul Arkom atau apa kaderisasi yang dilakukan pemuda? Enggak, saya dulu kan fokus saya, senior saya kan seperti Pak, walaupun saya tidak tahu bagaimana, seperti Pak Sodi, Pak Mamardi, bahkan kalau secara lapangan saya Pak Yazid. Kemudian kalau mengkader pada waktu itu memang ya karena awal-awal saja saya itu di pemuda Muhammadiyah, berikutnya kan tidak mengikuti. Makanya saya bukan pernah maju, bukan apa, ya apa pemudanya, tidak begitu. Tapi saya memaklumi, dulu ya seperti itu. Yeah. Jadi saya tidak, apa ya, memang dulu ini saya jujur aja, kegiatan Perserikatan Muhammadiyah Cabang itu, pemuda itu aktif sangat. Bahkan sampai misalnya kalau ada, apa sih, begitu dulu sekolahan itu, saya mabit ya. Selain mabit itu apa? Biar itu apa? Itu pun udah ada piket tuh di sana, piket sampai apa tuh di Malang bareng itu. Ya. Apa saya cuma mabit ya? Mabit. Biar itu apa ya? Darul Arkom. Apa? Betul enggak? Betul Arkom atau enggak Darul Arkom? Di sekolahan itu. Itu yang piket itu yang Pemuda Muhammadiyah. Bahkan yang menangani kegiatan sholat di lapangan itu Pemuda Muhammadiyah. Walaupun saya rumahnya di sini, di sana masih satu pokok di lapangan terus, di geledek ani. Masya Allah, ya Allah. Apakah ada kekuatan utama Pemuda Muhammadiyah bisa bertahan sampai sekarang ini? Insya Allah saya rasa selama guyup dan tidak kelompok-kelompok itu yang perlu dan bisa merangkul siapa saja. Jangankan tidak hanya ke pemudanya, termasuk NA. Karena NA juga mungkin itu juga aset juga. Karena di bidang kan ada bidangnya masing-masing. Selama bisa ngerangkul semuanya bisa. Ya kayaknya loh ya, saya kan kayak bukan ketoke, enggak guyup menurut loh. Tapi bahkan mau mengguyupkan saya bisa kok. Bisa. Bagaimana harapan jenengan terhadap generasi pemuda saat ini? Saya sangat positif sekali dengan apa yang sering mungkin ada kegiatan-kegiatan yang kepemudaan itu digiatkan, entah itu merupakan apa dan ini jangan selalu memisahkan diri kepada seniornya. Ikuti apa kegiatan senior, entah itu PJM, PNM itu pokoknya harus jemput bola, proaktif lah pemuda itu, jangan nunggu apa diperintah, jangan itu dulu itu itu saya kalau itu nggak proaktif malah mending takon, Pak apa sing jangan dikejar no, insya Allah aku siap, jangan takut. Tapi kalau hanya apa wong iku meneng aku gak diperintah, jangan itu yang bisa memperkuat apa ya mengkaderisasi. Memang saat ini kayaknya ya mengkaderisasi dari lembaga dari SD, SMP ke atas kayak sulit ya. kayak loh, tapi tidak tahu apakah benar atau enggak itu. Tapi itu yang kayak apa? Kader Muhammadiyah kayak tidak punya kader, kayak loh. Tapi banyak sebetulnya banyak kader itu.
Apa pesan Bapak terhadap kader untuk pemuda Muhammadiyah saat ini? Selama ini memang saya lihat sudah cukup bagus. Baik itu yang namanya saya baru dengar ada IPM ranting, ada IPM cabang, ada pemuda Muhammadiyah, dulu ada IMM, AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah, ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sekarang katanya ada IPM ranting ya. Ranting. Ada IPM cabang juga. Ada IPM cabang. Terus pemuda Muhammadiyah. Pemuda ranting ada, pemuda cabang. Pemuda ranting juga ada. Ada. Oh iya biar ono ini. Ya. Dulu itu lahirnya belum sampai. Dulu itu justru lebih dulu pemuda cabang daripada pemuda ranting. Ya. Kalau jaringan pemuda cabang. Cabang. Masya Allah. Ya pemuda ranting siapa saya? Pemuda ranting Mas. Aku malah dulu pemuda ranting gak ada malah. Kan dulu kan yang kayak isingane kan pemuda cabang. Cabang, iya. Iya. Sekarang ada ranting hanya satu di Kebraon. Oh gitu. Iya. Nanti satu-satunya apa? belum, nanti akan pemekaran di Kedurus. Oh, nanti, iya satu-satu berarti ya. Oh. Berdiri lagi nanti. Berarti ya gak ketok-ketok berarti mungkin ya. Iya. Saya tahu saya memang di pemuda ranting itu kayaknya belum nampak. Yang nampak pemuda cabang. Iya. Nah kalau sekarang itu mungkin baru satu dirintis di Kebraon, mudah-mudahan bisa mekar ke yang lainnya. Kelurahan lainnya. Ini yang berarti bukan pandangan saya berarti ya. Betul. Itu ya. Terus kemudian moto Bapak dalam semangat berpemuda. Ya itu tadi kalau saya misalnya berpacu, bukan bertanding. Istilahnya kan moto tadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini kan bukan bertanding. Kalau bertanding kan mungkin sepak bola bertanding. Ada menang kalah. Tinju ya. Kalau berpacu itu ayo bareng-bareng, banter-banteran mana lebih dulu. Ya. Bukan bertanding loh ya. Okay. Apa ini? Apa kondisinya? Kayaknya bukan bertanding. Tinju bertanding. Iya. Sepak bola bertanding. Tapi justru kalau lari. Lari apa ya? Apa Pak? Sepadan sampai bertanding apa jadinya? Berlomba itu mau. Iya. Fastabil khairat. Kalau saya moto saya itu sejak awal makanya saya kalau ada yang senior kok selalu fastabil khairat, itu jelas awalnya dari pemuda. Iya. Nek saya kan kadang-kadang orang yang gengsi, gak mau. Iya. Fastabil khairat. Itu justru dari awalnya seperti saya dulu selalu. Apa mesti kadang-kadang uang kadang-kadang sini dulu terus gengsi nih nyebut fastabil khairat itu ayat lagi. Oke. Ya Allah. Oke. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Sebelum diakhiri mohon maaf sekali. Ini mungkin ngomong saya itu bisa pada ngelantur dan sebagainya sebatas pengetahuan saya. Keingat-ingatan saya seperti itu. Dan kalau mungkin ada yang lebih akurat di monggo. Kalau itu sudah dipandang setengah cukup di monggo. Makanya kemarin pada waktu pertama ada pertemuan di sini ada guru sejarah ya. Kalau misalnya Bu Eni guru sejarah. Saya tanya, dengan guru sejarah Bu, enggak. Dengan catat sejak tahun berapa sejarah Karangpilang ini? Sampai di 64 saja Pak. Kalau saya cerita sebelum 64 boleh? Oh boleh Pak, saya cerita. Sampai saya tadi itu. Bu ini kan waktu itu sempat, saya tahu saya yang sampai 64 Pak, sekian itu. Terus saya sempat kaget. Saya cerita sebelum 64 apa? Contohnya apa? Perintis pendidikan tadi itu. Yang di rumahnya Pak Imam Amin tahun 62 sampai 64. Tapi pernah cerita mantan PCA Ibu Kasyati pernah cerita di hadapan PCA yang baru. Cerita bahwanya pendidikan TK Aba itu di rumahnya Abdul Manan. Loh, saya kaget. Iki bisian kok sapa iki rek. Misalnya Pak Abdul Manan kan bapaknya Bu Mufarika. Memang kebetulan rumahnya Pak Imam Amin itu Pak Abdul Manan menghadap ke selatan, Pak Imam Amin menghadap ke timur, di sekat jalan. Kalau jangan tahu Pak Imam Amin itu sekarang rumahnya Dokter Sarwani itu loh, dengan bersama masjid. Darul Hijrah, rumah besar, itu rumahnya Pak Imam Amin. Pak Imam Amin itu tokoh Muhammadiyah, terkenalnya Pak Imam, yang punya wakaf langgar masjid sekarang itu.
Makanya kemarin sempat tak takoni, yang sekarang kan yang tamirnya kan Ustadz Zajuli, ya Zajuli. Zajuli, ikut sertifikat ono, kan? Atas nama siapa? Mas saya, Ibrahim Almarhum. Kok bisa? Saya bantah begitu. Ceritanya apa ya? Sama dulu, insya Allah, dulu. Saya cerita, kok bisa dinamakan sertifikat Ibrahim? Selama ini ono nggak wong urut-urut? Ono kan? Diurut-urut karena dianggap itu masjidnya keluarga. Bukan. Ibrahim itu anaknya Ibadowi, kakak anak Zajuli sekarang itu. Itu dia lahir tahun 55, sisi 1 tahun dengan saya. Lebih tua saya, dia almarhum. Itu sertifikat nama Ibrahim. Padahal salah. Ya ternyata apa? Saya korek ternyata. Itu biar Pak Amari bapaknya Pak Mubin. Ustaz Mubin itu ngomong kepada Ibrahim, iki walikno jenenge iki gitu. Salah. Memang itu wakafnya Pak Imam Amin, tokoh Muhammadiyah. Sapa sing gelem rambut langgar iki dulu masih semi permanen. Tembok separuh, gedek separuh, masih lampu templek gitu. Saya pernah ngaji di tahun 60-an sekian itu. Itu. Lah, karena orang kampung enggak mau ngeramut, ada Kiai Haji Ali itu yang datang, itu yang ngeramut. Sampai akhirnya adik Kiai Haji Ali dinikahkan sama Pak Baidowi itu. Ceritanya seperti itu. Aslinya ini wakaf. Orang Muhammadiyah, Pak Imam Amin namanya. Pak Imam Amin itu adiknya Imam Asnawi, tokoh Muhammadiyah di Sematen Gang 10. Lah, Mbak Yunya, istrinya Imam Asnawi itu masih suaminya buyut saya, Buyut Rawi namanya. Kalau menelusuri itu, lah dulu pemuda-pemuda yang tadi saya sebutkan tadi itu tokoh-tokohnya dulu ya, orang tua-tuanya, Pak Imam Amin, Imam Asnawi. Terus pemudanya, HW-nya di Waton, Pak Muhammad Hujan, Pak Jamhari, Pak Lasiman, Pak Maksum Sarawi, Pak Abdul Manan, Pak Derun. Itu tokoh-tokoh HW-nya, belum ada pemuda. Nah kalau di sana tokoh-tokohnya seperti seniornya ada Pak Hulam, Pak Yadi, Pak Yahya, Pak Royis, Pak Abu, Pak Baer, Pak Yazid, Pak Said. Pak Said itu bapaknya Pak Martono. Kenal Pak Martono? Guru di Muhammadiyah itu apa juga. Bapaknya namanya Pak Said itu juga perserikatan. Lah sekarang bilang itu Pak Husairi. Pak Husairi, Bu mesti mati ya saya. Pak Husairi itu rumahnya dulu, sekarang di tol itu. Pak Husairi. Itu Pak Husairi dulu kalau saya jenazah di PLN dengan Pak Jais. Pak Jais itu rumahnya di Istiqomah itu. Sekarang bilang, jadi kemudian keberan yang kedua saya nyambung tadi itu. Ya sementara itu mohon maaf, jadi mungkin saya tadi ngelantur. Ya kalau itu salah mungkin ya hanya sebatas anuan saya, tapi kalau yang benar mudah-mudahan itu. Ya kalau ada yang lebih akurat lagi monggo bisa di-sharingkan, bisa ditambahin monggo. Ada keliru soalnya mungkin ya monggo. Jadi saya tidak membenarkan apa yang saya sampaikan, tapi masih perlu pendalaman. Yang gini, kalau seleting saya sekarang ini yang masih hidup mungkin ya kayaknya Pak Mu'in Ista'ano, Pak Samsul di bawah saya, Pak Samsul di bawah saya setelah saya memang. Kalau mungkin dia bisa cerita lagi, monggo. Ya sampun. Ya karena sudah saya cerita wawancarai masalah ke PCN-nya. Iya, dengan kepemudanya. Iya. Pak Samsul memang dari pemuda langsung duduk di pengurus PCN, termasuk Abah Rohim. Makanya pada waktu halal bihalal Pak Hakim kan menceritakan, saya agak protes. Loh, itu kok dicatat padahal itu tokoh Muhammadiyah. Yang dicatat hanya kelompok-kelompok yang pernah menjadi pengurus PCM saja. Seperti Abah Rohim, Pak Samsul, Pak siapa saja lah. Jadi pernah ketemu Pak Samsul itu ya? Sampun. Pertama, wawancara pertama dengan wawancara kedua. Monggo kalau itu mungkin pemuda ya seperti itu tadi. Tapi yang jelas setelah saya tidak mengikuti karena saya keaktifan di pemerintahan kota pada waktu itu. Ya Allah. Terima kasih Pak. Itu saja mungkin nanti akan kami tulis dan kami masukkan ke YouTube ya. Siap, monggo. Terima kasih. Tapi mungkin bahasa saya mungkin yang sing rodaan bisa di-cut mungkin di PS dengan
Nggih. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapunten nggih. Selamat.